Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neisha Amira Sabi Asar, absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi asal-usul dari HMI ini adalah awalnya pada tahun 1946, suasana politik di Indonesia, khususnya ibu kota Yogyakarta ini masih mengalami pergolakan karena Partai Sosialis dengan Mayumi. Nah, pada saat itu terbentuk organisasi bernama Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta atau disingkat PMY. Mayoritas anggotanya mendukung Partai Sosialis. Ketika Belanda melancarkan agresi militer 1 pada tanggal 21 Juli tahun 1947, para mahasiswa yang berideologi murni bersama-sama berusaha melawannya. Namun, pada saat yang bersamaan, Partai Sosialis ini berusaha untuk mendominasi PMY. Mahasiswa yang menolak keras jika Partai Sosialis berusaha menguasai PMY kemudian memilih mendirikan organisasi baru. Nah, salah satunya adalah Lafran Pane, mahasiswa semester 1 Fakultas Hukum STI. Nah, Lafran ini mengadakan beberapa kali pertemuan dengan teman-temannya untuk membahas mengenai gagasan pembentukan organisasi mahasiswa baru yang lebih bernafaskan Islam. Nah, pada tanggal 5 Februari 1947, Lafran mengadakan rapat dadakan di sela jam kuliahnya di salah satu kelas di STI. Dalam pertemuan itu, dikatakan bahwa persiapan pembentukan organisasi baru sudah selesai. Sebanyak 14 mahasiswa yang ikut bergabung dalam rapat pun mendukung gagasan tersebut. Nah, akhirnya tercetuslah Himpunan Mahasiswa Islam atau disingkat dengan HMI pada tanggal 5 Februari tahun 1947. Nah, anggota-anggota dari HMI ini ada 14 orang. Yang pertama adalah Lafran sendiri, yang kedua adalah Karnoto Zarkashi, yang ketiga Dahlan, Siti, Maisaroh, Suwali, Yusdi, Mansur Anwar, Hasan Basri, Marwan, Zulkarnain, Tayyip Razak, Toha, dan Bidron. Nah, pendirian HMI ini bukanlah tanpa tujuan, tetapi banyak sekali tujuan-tujuan dari sejarahnya berdirinya HMI ini. Yang pertama adalah mengamalkan ajaran Islam. Tujuan utama didirikan HMI ini adalah untuk mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua ini adalah mempertahankan negara. Pada saat itu negara Indonesia masih mengalami goncangan akibat pengaruh Belanda dan pengaruh paham-paham komunis. Tapi HMI pada saat itu merupakan organisasi yang kuat yang berhasil dan tidak terkalahkan oleh kaum komunis pada saat itu. Kemudian yang ketiga adalah mencapai kualitas insan cendekiawan. Nah, insan cita yang dimaksud ini adalah kemajuan sumber daya manusia yang dihasilkan dalam organisasi kemahasiswaan, seperti mencapai kualitas insan pencipta, mencapai insan penabdi, kualitas insan yang bernafaskan Islam, dan kualitas insan bertanggung jawab. Nah, seiring berjalannya waktu, kegiatan yang dilakukan HMI ini semakin mendapat dukungan dari para mahasiswa Muslim Indonesia. Ketika nama HMI ini semakin dikenal, organisasi ini memiliki permasalahan yang harus dihadapi. Nah, setelah Kongres HMI ke-15 pada tahun 1983 dan pada 1986 HMI memutuskan menerima asas tunggal Pancasila yang diterapkan rezim Orde Baru. Perubahan asas dalam HMI ini tidak jauh dari alasan politik dan adanya tawaran-tawaran menarik lainnya. Sebagian besar anggota HMI yang tidak setuju dengan perubahan asas ini masih terus bertahan dan mencoba membuat HMI berasaskan Islam lagi. Nah, sejak saat itu HMI terbagi menjadi dua, yaitu HMI Dipo terletak di Jalan Diponegoro, Jakarta, dan HMI MPO atau Majelis Penyelamat Organisasi. Setelah Orde Baru berakhir, tahun 1999, HMI kembali menerapkan asas Islam di dalam organisasinya. Namun, hal ini tidak lantas membuat HMI Dipo dan HMI MPO bersatu. Karena adanya perbedaan karakter dan tradisi organisasi, HMI Dipo lebih cenderung ke pragmatis dan sementara HMI MPO lebih ke bersikap kritis. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.